Oh dia Ada mana? kan jalan. Mak, kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Apa kabar? Semoga kabarnya kalian semua baik ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-7 Juli 2025. Yeay. Hari Senin harusnya aku istirahat, tapi aku bikin konten buat kalian. Jadi ya saya sempat-sempatkan dulu buat konten, karena hari ini masih ada agenda ya teman-teman. Jadi kita mau ngasih surprise dulu buat yang ulang tahun, yaitu hari ini yang ulang tahun adalah Mbak Tika. Ayo, kalian mau nulis doa buat apa? Mau nulis doa buat Mbak Tika apa? Terus di kolom komentar ya. Dia nanti aku suruh baca. Kita doakan semoga Mbak Tika panjang umur guys. Murah rezeki nih, jadi umur yang berkah barokah, nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Jadi ini meskipun Senin aku istirahat karena ini ada tanggal unik yang harus kita bahas, plus lagi memang ada kegiatan, jadi ya sepertinya hari kebersihan nasional kita geser tidak hari ini, mungkin besok ya. Yang penting doanya Mas Tulus buat teman-teman yang di rumah, nggak ada lain, nggak ada bukan selain semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran segala urusan dan hajatnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Pagi ini Jakarta agak dingin teman-teman, masya Allah. Sorry. Hitungan intuisi dan juga omongan cerondol kembali terbukti teman-teman. Kemarin sebagian besar wilayah Jakarta dikepung banjir. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum surut ya. Nanti kita cari tahu dulu, kalau tertarik nanti kita akan bahas soal banjir Jakarta ya. Terus di kolom komentar, setuju Mas Tulus banjir Jakarta dibahas. Nanti kita bahas untuk next waktu, oke? Untuk waktu berikutnya. Sementara kita bahas ini dulu ya teman-teman ya. Kita akan melihat intuisi di balik angka 7 Juli 2025. Ada apa saja? Aku punya hitungan yang kurang bagus dari segi penyakit. Nah, siap-siap kita lihat nanti ada apa kira-kira di hitungannya ya. Sebelum kita bahas terkait dengan intuisi di balik angka 7 Juli 2025, saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri ya. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal, halo. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang ya. Kalian yang baru atau yang lama tapi sudah subscribe, loh terima kasih
kasih banyak loh sudah mau subscribe ya. Yang belum, ayo siapa tahu berkenan subscribe, pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, lonceng jangan lupa ya. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang saat ini mungkin sedang kurang baik keadaan rumah tangganya, keuangan, usaha dan lain sebagainya, yang sedang kurang baik tadi semoga segera Allah perbaiki, amin. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya ndang lunas, Allah berikan 1000 jalan untuk lunasnya hutangnya segera terlunasi, amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun ya teman-teman. Saya sebelum membahas, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah membantu, barakallah. Kemarin yang sudah berpartisipasi terima kasih, yang belum ya mohon maaf. Mas Tulus kan kemarin spontan aja, emang nggak niat banyak, niatnya cuma sedikit tuh, rezeki nih sedikit, jadi memang ya semampunya. Jadi alhamdulillah, semoga yang sedekah ke Mas Tulus ya buat Ciki, ya buat nasi box sedekah bumi di hari 10 Muharram, 9-10 Muharram kemarin. Semoga Allah jamin rezekinya sepanjang tahun. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya sederek, terima kasih banyak. Nah teman-teman, Mas Tulus juga masih harus ingatkan terus ya untuk membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi. Ini kebetulan sedekah nasi box sama sedekah bumi kita itu saling berdekatan ya, saling berdekatan satu sama lain. Jadi untuk sedekah nasi box itu mungkin di akhir bulan, sedekah bumi juga kemungkinan di akhir bulan, sehingga ya waktunya agak mepet, bahkan mungkin selang 1-2 hari. Jadi Mas Tulus masih butuh bantuan kalian. Satu, kita doakan sama-sama semoga Allah masih cukupkan, semoga Allah masih izinkan, semoga Allah masih kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu, cek kolom deskripsi buat yang mau bantu nasi box ya. Minimal 12.000, maksimal terserah kalian ke rekening BRI di kolom deskripsi. Nah, kalau sedekah bumi itu di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto. BRI minimal 12.000, BNI tidak ada minimal maksimal ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi jenengan semua nggih yang bersedekah. Amin. Semoga Allah berkahi usaha, usia dan keluarganya. Amin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang saat ini mungkin sedang atau yang sudah bersedekah, saya doakan semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan masih doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara, ini stoknya tuh masih banyak, jadi nggak perlu ragu. Selama banyaknya tadi tidak di over 24 pieces, saya masih aman. Kalian yang mau pesan silahkan DM saja ke WhatsApp yang di 0857 ya. Cek dulu video packingnya biar teman-teman paham. Kira-kira kalian mau tanya apa, mau tahu apa fungsi, manfaat, cara pakainya, langsung aja cek video packing. Ketik di pencarian, packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul. Saya jelaskan semua di situ ya. Kalau sudah paham dan mau pesan, WhatsApp-nya ke 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu jangan lupa juga dijelaskan kira-kira butuhnya berapa pieces ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Semoga yang sudah pesan segera sampai dan saya doakan semoga minyaknya judul hati tombo, manfaat jadi obat. Amin. Oke, di video kali ini kita akan bahas angka 77 ya. Ini angka yang lumayan menarik teman-teman. Jadi mungkin akan banyak yang menikah hari ini ya. Kenapa? Karena secara garis besar yang paling hoki ya, yang paling hoki yang saya lihat di sini adalah dari sisi percintaan. Jadi kita akan geser ke percintaan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di angka 7 ini untuk kalian yang baru mau menikah atau mungkin baru
pacaran misalnya, mau ke serius atau mungkin apa ya? Baru akan menjajaki dunia baru istilahnya ngono ya guys ya. Untuk yang belum menikah atau yang belum resmi, hokinya luar biasa. Dari hoki-hoki yang saya baca kemarin, angka 77 2025 ini yang paling hoki sih menurut aku selain angka 2 ya. Sekali lagi tetap di angka 2. Yang terbaik basahnya. Cuma angka 7 buat kalian yang mau menikah itu bagus sekali ya, sangat bagus, sangat hoki. Jadi kalau kalian hari ini mau nikah, mau ngobrol sama pasangannya, mau ketemu sama mertua, Bu, saya mau ngelamar nanti ya tanggal segini. Bu, saya mau ketemu sama orang tua saya dengan orang tua ibu tanggal segini. Ya, baru rencana nih teman-teman. Boleh, karena diambil intuisinya ya. Ngambil hoki dari intuisi 77 tadi. Jadi hari ini kalian boleh ngobrol dulu sama pasangan kalian untuk kira-kira mau gimana ke depannya ya. Terus untuk jenjang yang lebih serius. Artinya untuk jenjang lebih serius. Terus Mas Tulus, kalau aku baru suka sama seorang pasangan, terus aku mau nembak pasangannya, apakah itu boleh? Ya, itu juga sama. Intuisinya juga akan bagus ya. Untuk yang belum menikah ya. Sedangkan intuisi terbalik bagi yang sudah menikah, ini justru kalian akan mengalami beberapa insiden di mana rasanya itu siklusnya sama pasangan itu kayak lagi nggak cocok. Satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Jadi akan banyak konflik di keluarga meskipun dalam garis besarnya, guys tak delok iku anu cilik banget suaraku ki. Kurang gede apa ya? Nah, gini bukan gede. Nah, secara konteks, kalau yang sudah menikah itu rasanya kayak lagi ndak rukun. Tapi bukan berarti bahaya ya guys, karena menurut aku kayak pasangan itu lagi jenuh aja sama pasangannya. Secara garis besar, angka 7 menggambarkan itu. Jadi kayak yang tidur, gambaran angka 7 tuh kalau digambarkan dari tidur tuh kayak sama-sama saling mantatin gitu loh. Sama-sama sing wedok ada prono, sing lanang ada prono. Bukan berantem, tapi ada rasa jenuh yang lagi muncul sama pasangannya. Kayak ngobrol tuh kayak lagi nggak nyambung, terus biasanya kita juga curhat-curhatan cerita sama pasangannya tapi rasanya kayak nggak nyambung sama pasangannya, kayak lagi males aja gitu. Ada siklus yang membawa itu sehingga kita merasa tidak nyaman, seakan-akan tidak nyaman dengan pasangannya. Tapi ini hanya siklus sementara ya, yang saya rasakan hanya siklus sementara, jadi tidak akan panjang. Dan sepertinya juga ini akan menjadi momok pengganti bagi teman-teman yang tidak jenak, artinya tidak tenang, artinya tidak sumeleh artinya. Karena rasa yang dimana kalian itu punya rasa yang bosan dengan pasangan itu, kalau salah diartikan, kalau tidak sesuai dengan harapan jenengan, atau artinya juga kalian malah justru terlena dengan rasa itu, bisa lari ke perselingkuhan atau berpaling ke hati yang lain. Artinya misalnya jenengan di rumah sama istri lagi bosan, punya teman kerja nih cantik, walaupun gak cantik tapi jenengan ngerasa nyaman ya. Karena angka 7 ini sebetulnya simbolnya bukan soal cantik atau ganteng, tapi nyaman ya teman-teman. Menurut aku ya, dari hubungan pacaran itu paling paling riskan atau paling kurang enak kalau ada dalam tanda kutip kata nyaman. Kalau sudah ada kata nyaman itu bahaya. Kalau walaupun maaf ya, intinya kita suka sama orang itu jelek, orang itu siapapun itu, kalau kita nyaman dengan orang itu, kita bisa suka, kita bisa jatuh cinta. Kalau kita nggak suka sama orang itu, dan kalau kita nggak nyaman, walaupun kita suka, sama aja ujung-ujungnya tetap jauh juga kan. Nah, justru angka 7 ini agak bahaya sebetulnya kalau buat yang menikah, karena rasa nyaman kalian dengan orang baru di mana kalian merasa lebih nyaman itu akan berakibat fatal kalau jenengan tidak sadar dari sekarang ya. Gini, rasa bosan terhadap pasangan menurut aku wajar karena kamu tiap hari ketemu, terus kita kan tahu adat satu sama lain ya, apalagi maaf kadang-kadang ada perempuan yang tidak bisa menempatkan ketika di rumah suaminya pulang kerja tuh mau kasih minum dulu, kasih makan dulu baru dijabarkan. Ini enggak, kadang-kadang baru nyampe, Pak anaknya bareng sekolah loh sesuk. Gitu. Harusnya selesaikan dulu. Jadi banyak istri-istri yang masih belum bisa bertugas seperti halnya istrinya. Meskipun ya itu alasan mereka untuk ngobrol itu kan memang ngobrolin anak ya, ngobrolin rumah tangga. Jadi menurut aku juga nggak masalah. Cuma kadang-kadang laki-laki ini kan moodnya agak keras ya teman-teman. Jadi kalau kita udah capek
Mendingan disuruh mandi dulu, suruh makan dulu, udah duduk anteng baru ngobrol. Nah, perempuan itu tidak sekul pihak laki-laki. Perempuan tuh suka nggak sabaran. Perempuan tuh egoisnya tinggi kan. Jadi kadang-kadang langsung jeblak aja, tidak tahu posisi, di mana lakinya kadang-kadang kan di kerjaan ada yang ya namanya di kerjaan bisa enak bisa enggak. Pas lagi nggak enak malah jadi berantem. Itu bahaya ya. Oke, seperti itu buat yang mau menikah. Pokoknya rasa bosan sama pasangan tuh wajar, tapi jangan cari pelampiasan ke sisi yang lain ya teman-teman ya. Ingat itu ya, rekan-rekan terdekat sih biasanya kalau dalam tanda kutip, kalau kita sudah bahasanya nyaman begini, ini biasanya orang-orang terdekat. Bisa temannya istri, bisa rekan kerja di tempat kerja, atau justru orang-orang yang biasanya kita komunikasi atau maaf mantan dan seterusnya. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Ada kemungkinan hal-hal seperti itu yang muncul dari angka yang saya baca. Walaupun secara garis besar hoki di balik percintaan untuk yang belum menikah itu menurut saya better, bagus, lumayan bagus, bahkan nomor 2 daripada angka 2. Jadi ya sebetulnya ya bagus untuk yang belum menikah, sayangnya tuh yang sudah menikah malah di belakangnya atau berbalik arah di balik bagusnya tadi, sehingga perlu hati-hati. Ya, itu dari segi percintaan. Rezeki apakah juga bagus? Betul, rezeki juga sama, tapi buat kalian yang punya tujuan. Ya. Hokinya angka 7 di 2025 ini adalah khususnya bagi kalian yang punya tujuan hidup. Bukan buat kalian yang hobinya foya-foya. Bukan buat kalian yang hidupnya masih, oh si A beli ini, aku harus beli ini. Bukan bagi kalian yang beli sesuatu untuk gengsi. Kalian tidak akan dapat itu. Ya, hokinya adalah bagi kalian yang berpikir ke depan. Karena 7 ini melambangkan sesuatu untuk sesuatu yang pasti, alias untuk jangka depan atau masa depan. Sehingga kalau kalian tipikal orang yang suka menabung, kalian orang yang suka investasi, ini kalau misalnya kalian memang hobinya di situ, kalian akan dapat hoki. Rasanya kayak rezeki itu ada aja gitu. Ya, apalagi orang-orang yang suka sedekah. Saya percaya kalau investasi sedekah itu hampir sama. Bedanya investasinya ke Allah, kalau yang investasi yang kalian lakukan dengan menabung tadi, investasi itu masa depan kalian gitu loh. Jadi sama-sama. Jadi orang-orang yang akan hoki itu adalah orang-orang yang suka sedekah, ya. Itu yang pertama. Orang-orang yang loyal sama keluarganya, orang-orang yang loyal sama orang di sekitarnya, banyak membantu orang banyak, itu insya Allah kita akan dipilih untuk mendapatkan hokinya di angka 7. Ya, tapi kalau kalian kerjaannya amburadul terus berharap, oh kemarin aku jelek rezekiku bulan 7 Mas Tulus bilang hoki, sedangkan kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa nabung. Kayak ada nggak sih tipikal orang yang kalau udah dapat tuh ngerasa puas gitu? Sebetulnya bagus ya, supaya kita tidak terlalu serakah atau tidak terlalu kufur nikmat. Cuma kalau kita cepat merasa puas, rasanya tuh kayak ya ada suku tertentu lah di Jakarta ini yang begitu tipenya. Kalau udah punya duit, udah lagunya selangit ya. Tapi setelah itu besok bingung lagi mau ngapain. Nah itu orang-orang seperti itu nggak akan dapat hokinya di angka 7. Sejatinya ya teman-teman, angka 7 di bulan ini rezekinya juga akan ngalir. Bagus, secara rezeki bagus ya. Teman-teman yang mau buka usaha itu bagus. Usaha apapun bagus, angka 7 itu netral. Kalian bisa mengarahkan kemana saja. Asal tujuannya jelas. Ingat ya, asal tujuannya jelas. Ini tidak cocok bagi kalian yang mau dagang, tapi kalian itu tipikal orang yang dagangnya nggak jenak. Jenak itu apa ya? Konsisten. Kalian yang tidak konsisten dengan apa yang mau kalian buka itu nggak bisa. Apalagi cuman misalnya, oh lagi viral ayam geprek misalnya. Terus kamu pengen jualan ayam geprek, tapi cuman pengen lihat viralnya, itu salah. Terkecuali kamu mau buka usaha, aku mau buka usaha ayam geprek, bukan soal viral, tapi kamu punya tujuan panjang nih untuk usaha kamu. Itu insya Allah akan dapat hokinya. Tapi kalau itu cuman angot-angotan, cuman semau-mauan aja, itu nggak akan bisa. Kalian nggak akan seberhasil itu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu poin yang harus dipelajari. Di sini rezeki bagus bagi teman-teman yang memang mau konsisten dalam usahanya. Bukan usaha musiman maksudnya ya. Jadi bukan sementara. Kalau kalian tipikal orang yang pelin-pelan, Senin jualan seblak, Selasa jualan bakso, nanti Rabu berubah lagi. Gini, beda ya dengan misalnya kita punya food court, kita punya restoran, kita mau nambahin menu dari ayam geprek ke mie ayam ke bakso, nggak masalah, itu bagus, nambah menu namanya.
Kalau kalian sudah jualan ayam goreng belum konsisten, belum lama, tapi sudah mikir, ayam gorengnya sepi, aku mau jualan apa lagi? Itu tidak konsisten namanya. Jadi ya memang rezeki itu harus cari rasa, cari nama, cari pelanggan. Harus sabar dulu, namanya juga merintis ya. Orang-orang yang tipikal-tipikal pelin-pelan atau tidak jenak atau tidak konsisten itu tidak akan dapat hokinya. Tapi kalau kalian tipikal orang yang pejuang ya, memang pengen usaha betul-betul buat keluarga, misalnya buat nafkahin keluarganya, kalian tuh tulang punggung keluarga dengan usaha yang luar biasa, wah ini akan dapat hokinya. Kalau peningkatan hokinya bagus banget sih sebetulnya enggak ya, cuman ada peningkatan lagi. Jadi secara garis besar hitungan rezeki itu bagus banget. Kalian yang mau punya usaha, selama ini masih ngerem-ngerem mau buka usaha, boleh silahkan. Opening hari ini boleh. Hari ini sudah mulai beli, aku mau jualan teh jumbo di pinggir jalan. Hari ini mulai beli gelasnya dulu. Ambil intuisi hari ini. Itu bagus. Kalian yang mau berusaha atau jualan itu sebetulnya kalau digambarkan dari beberapa sisi ya, yang paling hoki memang jualan teman-teman. Atau jual beli. Take and give gambarnya ya. Jadi sesuatu yang paling hoki dalam kerezekian menurut saya itu adalah jualan. Jadi kalau teman-teman selama ini mungkin baru usaha, baru rencana, mungkin pengen apa, terus kalian bingung, ini waktu yang tepat buat kalian usaha ya. Menggelar usahanya apa, mau punya usaha apa, seperti itu ya. Tapi sayangnya sedikit harus dijadikan kehati-hatian, angka 7 di sini juga ada kebocoran rezeki yang dilakukan oleh orang kepercayaan. Ini hati-hati muncul lagi ya simbol seperti ini. Jadi kayak kamu tuh sudah percaya sama adikmu misalnya. Secara ini warung, ya Allah, punya warung dijaga sama adiknya. Kamu percaya banget, tiba-tiba adikmu mengkhianati kamu. Misalnya ya. Jadi orang-orang terpercaya ini kan bisa jadi orang terdekat atau orang lama yang kerja sama kita. Nah, ada kemungkinan rezeki kalian bocor dengan orang-orang seperti itu. Mereka akan terpengaruh dengan pelin-pelannya tadi. Siklus 7 itu jeleknya 1. Makanya nggak cocok sama orang yang pelin-pelan. Dia akan mempengaruhi orang. Apalagi misalnya dia orang baik, tapi sebetulnya tidak nakal, tapi ternyata dia terjebak sama pinjol misalnya. Itu hal-hal yang artinya memang perlu dikehati-hatikan lagi atau diwaspadai. Jadi kayak ya keadaan aja yang buat dia jadi orang jahat. Makanya sekali lagi waspada. Sakit hati kita tuh kalau emang disakiti sama orang yang kita ketipu sama orang yang kita nggak kenal. Mungkin sakit, tapi setelah itu akan lupa. Cuman kalau disakiti sama orang yang kita udah kenal, kita udah baik, kita semeja, sepiring, ibarat kata tukar ludah nih, maaf ngomong kasarnya ya. Tapi tiba-tiba orang itu mengkhianati kita, rasanya kayak yang lebih nyakitin banget sih, kayak langsung dihujam ke jantung. Ya nggak sih? Yang kayak gitu. Jadi hati-hati dengan orang terdekat ya teman-teman. Itu dari segi kerezekian. Usaha apapun boleh. Kalian mau. Oh iya, sama juga ya. Intuisinya juga masih oke untuk nabung. Untuk investasi. Kalian yang mau mengarahkan tabungannya kemana. Boleh. Disimpan sekarang, disiapkan ya. Investasinya mau dibawa kemana. Kemudian tabungannya mau dibawa kemana. Untuk apa? Silahkan mulai disimpan sekarang. Oke? Seperti itu ya. Jadi mau sedekah juga bagus nih untuk jangka panjang. Jadi kayak ngunduh wohe pakarti loh kayak. Jadi jenengan nanam sekarang besok panen gitu. Apalagi sekarang kan bulan Muharram tahun ini itu lebih simpel untuk ke sesuatu yang bisa terbuka kapan saja ya. Jadi kayak ya ini sore kamu sedekah, paginya udah dapat rezeki. Simbolnya kayak gitu. Kayak ada karma instan gitu loh. Jadi makanya jangan berbuat jahat, berbuatnya baik aja supaya karmanya nggak instan ke kita ya. Kalau berbuat baik instan nggak apa-apa. Kalau karma jeleknya buat baliknya instan ke kita itu bahaya ya. Jangan makan sesuatu yang bukan hakmu. Oke? Seperti itu secara segi keuangan ya. Saya melihatnya di situ. Kemudian dari segi penyakit. Nah, aku melihat hal khusus yang aku sampaikan di angka 7 ini adalah memang sama. Sepertinya ada sesuatu yang akan merebak, tetapi ini seperti sesuatu yang disengaja atau hanya akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Mohon maaf, ini hanya bacaan angka. Jangan mengarah nanti, elit global mau vaksin, mau apa. Nggak usah ngarah-ngarah ke situ. Ya, ini hanya sekedar pembacaan angka. Tapi Mas Tulus memang mengarahnya ke situ. Ya, mengarahnya ke situ adalah penyakit yang dibuat. Bukan mengarah bahwa menuju ke instansi tertentu. Saya nggak bilang itu. Ya teman-teman ya. Tolong digarisbawahi. Jadi kalau dari angka 7 yang saya baca, penyakit di sini macam-macam. Simbolnya nanti kita akan baca detailnya. Tapi sisi satu yang pertama yang saya lihat adalah ada satu penyakit yang sepertinya tuh kayak disengaja ada gitu loh teman-teman. Kayak misalnya
Kita tuh punya gentong air ya, sama orang tuh diisi sesuatu biar diminum, biar yang rumah itu sakit. Meskipun ini bukan penyakit yang dalam tanda kutip menurut aku akan parah banget atau akan merebak banget ya. Tapi sepertinya ada yang memanfaatkan. Mungkin untuk pengalihan isu, mungkin untuk mencari. Ya, intinya dia mencari keuntungan. Ada sesuatu yang sedang dia cari. Ada keuntungan yang sedang dia cari lewat insiden tersebut. Itu yang aku baca ya. Takutnya nanti ini juga berarti juga bisa loh orang-orang ngeracunin kita, tetangga kita jahat sama kita. Loh ini universal ya. Jadi nggak mengarah ke, mungkin kalian akan berpikir, oh yang dimaksud Mas Tulus tuh pasti elit global yang mau jualan vaksin, mau jualan ini, jualan itu. Mungkin seakan-akan ke situ arahnya. Tapi ini juga bisa berarti kepada tetangga kita yang nggak suka sama kita, tiba-tiba naruh racun di air kita. Itu simpelnya begitu. Simbolnya begitu. Jadi seakan-akan dibuat untuk keuntungan pribadi. Ada sesuatu yang dia tuju, ada sesuatu yang dia cari untuk memanfaatkan sesuatu tadi. Nah, itu salah satu hal yang saya lihat atau yang saya perhatikan ada ya, teman-teman. Seperti itu dari segi penyakit yang saya lihat di awal yang agak kurang bagus. Kayak ada momen yang ya orang cari momen aja, orang cari manfaat aja di balik itu. Nah, kalau kita hitung dari angkanya, angka 7 ini sebetulnya juga agak berbahaya menurut saya dari sisi penyakit, karena simbol kematian di balik angka 772025 itu juga lumayan banyak, khususnya dari segi penyakit. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Segi penyakit kita, walaupun penyakit yang dilihat di sini tuh sebetulnya tidak terlalu banyak ya penyakitnya ya, tidak terlalu banyak, tapi jadi Bali guys keluar bahasaku, padahal nggak ngerti aku bahasa Bali ya, matur suksma aja bisanya ha. Jadi Cina. Nah nggak, sorry, tapi dari pembacaan angka yang aku baca di sini tuh sebenarnya penyakit masih kayak yang nyeri, pegal, ini asam urat, kalian yang punya pegelinu, encok, saraf kejepit, badan ngilu-ngilu ya, kemudian kayak maaf nih penyempitan, maaf nauzubillah jelik di area-area pernafasan ya, di hidung, sinus ya, asma dan seterusnya, itu tuh masih terlihat ya, kayak penyumbatan tertentu yang kayak darah tinggi nauzubillah jelik, semoga nggak ada, kolesterol dan seterusnya itu juga muncul. Kalau dipikir-pikir penyakit itu penyakit yang wajar ada di masyarakat Indonesia, tapi angka kematian yang saya baca dari balik angka 7 itu lumayan. Meskipun dalam tanda kutip terlihatnya adalah penyakit ringan. Ya. Flu, batuk, virus juga masih ada karena yang aku lihat di awal ya. Jadi batuk, virus, kemudian ada kayak mudah capek, bawaan badan juga ini. Nah, pasti akan ada yang berpikir, oh aku orang spesial, oh aku tulang wangi, makanya aku badanku oleng. Ya, makanya Mas Tulus sering bilang sama kalian, harusnya kalau kalian tulang wangi, dampaknya itu sudah menipis. Kalau kalian sudah dari awal Muharram masih merasakan hal yang sama, sedangkan kita sudah di 11 Muharram, periksa kesehatan. Jangan mentang-mentang kamu tuh orang sakti atau kamu tuh Indra Bukman, Indra keenam, Indihome segala macam, terus kamu berpikir kamu nggak apa-apa, kamu periksa kesehatan. Kalau sudah mengarah ke situ, ya, tidak selalu tulang wangi panjang banget. Jangan mentang-mentang kamu tulang wangi, mentang-mentang kamu Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, terus kamu mikirnya, oh aku karena efek Selasa Kliwon, efek Muharram ini, efek Suro, padahal kamu sakit betulan. Jadi periksa kesehatan ya. Dampaknya seharusnya sudah selesai kalau memang itu arahnya, oke? Flu, batuk, gampang capek, susah tidur, tidur maunya cepet tapi bangunnya juga cepet. Itu siklusnya teman-teman ya. Sakitnya sakit ringan-ringan semua sebetulnya ya. Penyakit yang agak dalam tuh tadi yang aku lihat penjumbatan darah ya. Kemudian jantung, ring dan nauzubillah dzalik. Terus kayak pernafasan dan seterusnya, itu yang saya lihat. Kemudian nyeri-nyeri di badan itu ya agak lumayan sih sebetulnya. Cuman simbolnya kematiannya juga lumayan banyak. Hati-hati juga psikis atau dalam. Kenapa? Angka 7 itu ada sesuatu yang kayak nyelip ke dalam situ loh. Kayak duri dalam daging. Nah, penyakit-penyakit kayak gitu. Jadi bisa juga terkait dengan psikis kita, mental kita juga harus kita jaga. Psikologi kita terkait dengan bahasa mulut orang. Ini orang-orang yang baperan, orang-orang yang punya sindrom gugup, orang-orang yang gampang tersinggung, ini sepertinya akan tersiksa. Kalian akan lebih mudah marah, kalian akan lebih mudah
merasa baper ya, atau kesel sama sesuatu, tujuan kalian mau kemana, ini harus apa, semuanya itu sedang ada di siklus kalian, akan terbawa siklusnya ke kalian. Jadi ini akan sedikit mempengaruhi tubuh kalian ya teman-teman, secara kesehatan sama psikis ya, medis, non medis semuanya juga akan terpengaruh. Nah, tambahan lagi di sini itu ada semacam power yang netral di bulan Suro ini yang saya sampaikan di awal juga, bahwa ini bisa kemana saja arahnya kan. Jadi kalau teman-teman mungkin diisengin sama teman kerja, diisengin sama rekan bisnis dengan cara gaib dan seterusnya, itu juga sangat-sangat mungkin. Jadi karena ada energi netral yang bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Dan salah satu faktor kesehatan yang dalam tanda kutip bisa dipengaruhi oleh bangsa jin, itu juga salah satu adalah dengan kirim-kiriman guna-guna dan seterusnya. Itu ya. Lalu dari angka 77 sekarang segi musibah kita geser ya. Apa yang paling kuat, dominan paling kuat terjadi itu apa? Tanah. Tanah yang kering, gempa bumi ya, erupsi ya, kemudian longsor ya, kemudian ada tanah bergerak dan seterusnya. Elemen-elemen tanah ini masih menjadi sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi. Sok bule-bulean, giliran cak omong isone guru yes karo noto. Nah, elemen tanah menjadi salah satu dominan yang saya lihat di angka 7. Apa yang terkuat? Gempa. Yang terkuat adalah gempa. Ya, kemudian yang kedua masih ada elemen air di sini, hati-hati. Aku tadi pagi tuh sempat denger dia trondol ngomong sama adik-adiknya, tapi nggak ngomong sama aku ya. Ora sida kemarau, nggak jadi kemarau katanya. Dia ngomong sama adik-adiknya, cuman aku masih belum dengar secara jernih ya apa yang dia omongin. Cuma dia ngomong sama adik-adiknya tadi pagi aku dengar tuh kemarau rasido. Makanya kan kemarin itu dia tuh kan agak protek ya teman-teman. Dia tuh agak protek sama aku, sama Mas Wadi itu agak protek si Corondol itu. Kayak kemarin pas air lagi ketapang, kemarin air naik loh guys. Kita lagi masak itu air lagi naik, cuman alhamdulillah tidak tinggi di bagian kita. Yang lain itu sudah tenggelam, sudah masuk rumah. Rumahnya Tante Ida sudah banjir, sudah masuk air. Kita yang di luar alhamdulillah sudah mulai masuk sedikit air, tapi setelah itu reda habis maghrib. Dan itu tuh ya, dia agak proteknya luar biasa ya, motornya suruh bawa keluar lah, suruh naik lah, suruh pulang lah, sedangkan acara baru habis isya tahlilnya. Jadi ya agak mengganggu juga kalau kita bawa bawa ayam yang terlalu overprotektif menurut aku si Trondol itu. Jadi sebetulnya niatnya memang bagus ya, jangan sampai air ini, memang betul air sudah mulai naik dan itu tuh hampir kena ke tempat kita naruh motor kan lumayan tinggi. Beberapa motor yang lain sudah digeser ke masjid, sudah ditaikin ke masjid yang lain. Cuma ya kebetulan banget yang punya kita tuh alhamdulillah sudah mulai ada air, tapi akhirnya surut lagi. Alhamdulillah. Jadi ya agak nggak enak sih kalau berteman sama Corondol ini kalau dia terlalu posesif. Pernah nggak kamu punya pacar yang terlalu posesif? Dikit-dikit tuh marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit cemburuan, itu nggak enak. Serius itu nggak enak banget. Sumpah. Nah, Corondol tuh kayak gitu ya. Sama dengan yang dihitung Corondol juga, aku masih melihat potensi air yang cukup banyak teman-teman. Hitunganku pada dasarnya mungkin mentok di angka 13. Mentok di 13 harusnya. Cuman kalau ternyata 13 ke sana masih ada air, mungkin yang diomongin Corondol sama adik-adiknya juga bisa jadi bahwa kemarau nggak jadi. I don't know soal itu. Nanti kita bahas kalau aku coba tanya secara pribadi ke dia, ngobrol secara serius, nanti aku cari tahu kalau emang itu ada. Nah, poin yang berikutnya adalah potensi cuaca ekstrim masih ada, angin kencang. Halo, hati-hati, angin kencang masih ada di sini. Bisa di laut, bisa di darat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini adalah kecelakaan yang berbau besi. Ini bisa di kendaraan yang ada tangkinya, yang kandungan besinya banyak, mungkin juga kendaraan kargo, mungkin juga bis bisa karena masih banyak besinya. Kemudian juga mungkin terjadi kecelakaan antara kereta api dan mobil karena lambangan besinya banyak, lempengan besinya banyak. Itu salah satunya. Dan satu hal terakhir lagi, saya sampaikan di sini, hati-hati dengan isu-isu yang akan digelontorkan, yang ada digulingkan entah dari para
Kan sekarang katanya ada netizen bayaran lah, kemudian ada yang ini, ada yang itu ya. Ada isu-isu yang sepertinya akan digelontorkan ke Indonesia, tapi untuk menutupi sesuatu. Jangan mudah terprovokasi. Artinya ada sengkuni yang coba menutupi sesuatu untuk tujuan sesuatu. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalian harus waspada semuanya. Jangan mudah tergoda. Jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang kita lihat benar belum tentu benar ya. Elit politik bisa menghalalkan segala cara untuk menutupi aibnya mereka. Jadi jangan mudah tergoda. Itu yang Mas Tulus lihat ya. Silakan dicerna masing-masing. Sekali lagi ini hanya hitungan angka ya teman-teman. Saya sangat bisa salah. Kalian gak harus percaya dengan yang saya sampaikan. Saya juga sering menyampaikan ke kalian, ini hanya sekedar bacaan angka. Ya, hanya sekedar membaca intuisi. Memperkirakan, memprediksi juga silakan kalian anggap seperti itu. Dan saya nggak pernah bilang bahwa sesuatu yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Kalau suka silakan ditonton, tidak suka silakan di skip saja. Jenengan suka sama saya, alhamdulillah, sarangeo. Nggak suka sama saya, yo urusanmu dengan keluargamu, ramah masalah aku ya. Oke, terima kasih, semoga dapat manfaat dari video yang saya sampaikan ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan ge. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah barokah, cepat naik gaji dan jabatan. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang jual aset segera terjual, amin. Yang saat ini sedang merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, sudah agak siang. Jadi video nggak mungkin tayang jam 11 ya. Ini aja udah jam 11 guys ya. Jadi videonya mungkin bisa tayang siang-siangan ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.